Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan saya Puji Lestari akan membersamai Anda dalam Kabar Indonesia. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Grobogan, Jawa Tengah pada Selasa kemarin. Kunjungan kerja tersebut antara lain meninjau Puskesmas Toro 1 Grobogan untuk memastikan ketersediaan alat USG. Selain itu, Jokowi juga membagikan bantuan stimulan kepada 1.300-an petani yang mengalami gagal panen. Tidak hanya itu saja, Presiden juga membagikan 3.000 sertifikat tanah. Ya, pagi hari ini saya datang ke Puskesmas Toro 1 Di Puskesmas Toro 1 Grobogan, Presiden Joko Widodo memastikan seluruh puskesmas di Indonesia memiliki fasilitas pelayanan ultrasonografi atau USG untuk membantu pemeriksaan kehamilan. Menurut Jokowi, pemerintah telah mendistribusikan alat USG tersebut kepada 10.000 puskesmas yang ada di seluruh tanah air. Jokowi menyebut bahwa alat USG tersebut memiliki sistem yang baik sehingga diharapkan dapat membantu mengentaskan stunting di Indonesia. Ingin memastikan bahwa puskesmas memiliki USG untuk ngecek kehamilan. Dan tadi saya sudah cek, sistemnya bagus, alatnya ada, dan ini sudah diberikan kepada 10.000 puskesmas yang ada di seluruh tanah air. Jadi 10.000 puskesmas di seluruh tanah air sudah memiliki USG. Selain alat USG, pemerintah juga memberikan 300.000 alat timbang bayi ke sejumlah posyandu di seluruh Indonesia sebagai langkah awal penanganan stunting yang akan terus diperbaiki ke depannya. Usai dari Puskesmas Grobogan, Joko Widodo membagikan 3.000 sertifikat tanah di Stadion Krida Bakti Purwodadi. Sertifikat tersebut merupakan hasil dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL pada tahun 2023. Selama ini, Kabupaten Grobogan sudah ada 932.000 sertifikat yang berhasil diselesaikan oleh program PTSL. Targetnya ada 939 sertifikat sehingga kurang sedikit yang harus diselesaikan untuk memenuhi target. Dalam kesempatan ini, Jokowi menyinggung permasalahan Jalan Solo Purwodadi, Kabupaten Grobogan yang selalu rusak. Beberapa kali diaspal, jalan kembali rusak karena tanahnya gerak. Oleh karena itu, Jokowi meminta Menteri PUPR untuk memperbaiki dengan cara dibeton. Alhasil, akhir tahun 2023, Jalan Solo Purwodadi sudah mulus. Dan saya tahu karena saya hampir setiap minggu itu sekali, 2 kali, 3 kali kalau mau ke Randu Blatung, ke Bluro pasti lewat. Begitu diperbaiki, diaspal, 2 tahun, setahun rusak lagi. Karena memang tanahnya bergerak. Nah, yang sekarang ini saya perintahkan tahun kemarin, Pak, ini tidak boleh aspal lagi. Ini harus dibeton, pakai rangka beton. Setebal 25 cm pun pakai rigid beton. Tadi kita coba mulus. Terakhir, Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan stimulan kepada para petani yang mengalami gagal panen. Terdapat sekitar 1.300 petani yang datang dari berbagai kabupaten untuk menerima bantuan di Gor Bung Karno Purwodadi, Grobogan. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengatakan gagal panen bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Saat ini para petani di hampir semua negara mengalami gagal panen akibat perubahan iklim. Dampaknya 22 negara yang biasanya melayani ekspor beras kini menghentikan penjualan beras kepada negara lain. Beras yang dimiliki digunakan untuk memenuhi kebutuhan negaranya sendiri-sendiri. Gagal panen dulu 22 negara kalau berasnya dibeli oleh negara lain nih enggak, karena mereka punya stok. Tetapi sekarang karena peristiwa tadi, kekeringan, peristiwa banjir pesawat, mereka semuanya ngerem semuanya. Setiap 1 hektar sawah yang gagal panen mendapatkan bantuan 8 juta rupiah.
Dengan bantuan itu diharapkan para petani bisa bangkit untuk kembali bercocok tanam karena para petani menjadi andalan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menemukan masih ada anak yang dilibatkan dalam agenda politik selama masa pemilu 2024. Komisioner KPAI Silvana Maria menilai hal tersebut merupakan pelanggaran hak anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengkritik keras dilibatkannya anak selama pemilu 2024. Dalam konferensi pers di Jakarta pada 22 Januari, Komisioner KPAI Silvana Maria menyebut, membawa anak ke dalam kegiatan kampanye merupakan bentuk eksploitasi anak yang paling banyak terjadi. Padahal kegiatan tersebut, menurutnya berisiko terhadap kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan anak. Selain itu, tindakan politik uang terhadap anak dan menjadikan anak sebagai alat ataupun target kampanye juga masih kerap dijumpai. Menjadikan pendidikan politik sebagai alasan, menurutnya tidak dapat dibenarkan. Bagi mereka yang belum cukup umur, seharusnya, kata Silvana, cukup diberikan pendidikan kewarganegaraan, seperti rasa cinta tanah air dan ajaran toleransi. Karena itu, pihaknya mengimbau untuk tidak melibatkan anak-anak dalam kegiatan pemilu. Selama bentuk dan praktek demokrasi masyarakat kita dalam konteks politik elektoral belum cukup mampu melindungi anak-anak, maka KPAI menegaskan, mendorong, menyarankan agar anak-anak tidak dibawa. Hingga kini, KPAI mencatat ada 19 pelanggaran hak anak terkait pemilu. Untuk memperkuat perlindungan hak anak selama masa pemilu, KPAI telah berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan tim pemenangan nasional Capres-Cawapres. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye terbuka di Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Anies Baswedan berjanji akan membuka lapangan pekerjaan hingga kebutuhan harga pokok terjangkau bagi masyarakat. Berangkat dari hati, berangkat dari keyakinan, berangkat dari kejernihan. Insya Allah perjuangan kita didekatkan dengan keberhasilan karena diusung oleh orang-orang ikhlas seperti yang ada di ruangan. Pemirsa, calon wakil presiden Cawapres Gibran Raka Buming Raka mengunjungi Pondok Pesantren Al-Hidayah di Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Di hadapan para santri, Gibran mengatakan keinginannya agar pondok pesantren dapat diberdayakan menuju Indonesia Emas 2045. Calon wakil presiden Ribuan santri dan warga Pondok Pesantren Al-Hidayah, Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menyambut Cawapres nomor urut 02 Gibran Raka Buming Raka, Senin 22 Januari. Selain bersilaturahmi, kedatangannya ini sekaligus agenda kampanye tentang program Dana Abadi Pesantren. Gibran mengatakan program Dana Abadi Pondok Pesantren bertujuan untuk memberdayakan santri pondok agar berkemajuan dan mengikuti perkembangan zaman. Ditambahkannya, menuju Indonesia Emas 2045, para santri diminta untuk memiliki keahlian di berbagai bidang, mulai dari ekonomi syariah, kecerdasan buatan, maupun keamanan siber. Di pesantren nanti kita ingin santri itu benar-benar bisa
memenuhi tantangan zaman, memenuhi kebutuhan industri. Kita pengen santri yang pinter perbankan syariah, pinter ekonomi syariah, pinter artificial intelligence, cyber security. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang nanti dibutuhkan di tahun-tahun mendatang. Gibran berharap para santri pintar di bidang ilmu teknologi terbaru sehingga dapat memenuhi kebutuhan dunia industri dan mengisi peluang kerja yang ada. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh.
Kava Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kava Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kava Mart. Semoga berkah ya Mbak. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia, wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Siap. Di toko Kava Barokah, Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kava Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kava Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini.
klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Pemirsa, polisi pastikan penyebab kebakaran bangunan karaoke Orange di Jalan Veteran Kota Tegal diakibatkan oleh hubungan pendek arus listrik. Namun polisi belum menetapkan tersangka kebakaran yang menewaskan 6 pemandu lagu tersebut. Dalam konferensi pers yang dipimpin Kabid Humas Kombes Hatta Kepayu yang didampingi Direskrimum Kombes Johansson Ronald Simamora, Kabid Dokes Kombes Dr. Sumi Hastri dan Kapolres Tegal Kota AKBP Ruli Thomas di Mapolres Tegal Kota ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan kebakaran, bangunan karaoke Orange disebabkan hubungan pendek arus listrik. Titik api pertama diketahui berada di musola yang terletak di lantai 3. Percikan api akibat hubungan pendek arus listrik membakar bahan yang mudah terbakar seperti busa peredam, paper, hingga vinil. Direskrimum Polda Jawa Tengah Kombes Johansson Ronald Simamora menyebut pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk pengelola tempat karaoke dan sejumlah pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran itu. Tersebut bahwa dari 6 tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh laboratorium dari dokes bahwa korban yang meninggal dunia ini adalah akibat mati lemas atau terhirup CO2. Kemudian juga dari laboratorium forensik mengecek TKP, di sana ditemukan adanya arus pendek yang terjadi. Kemudian kita melakukan pendalaman bersama Polres dan melakukan pemeriksaan saksi yang mengetahui, yang melihat peristiwa tersebut, kemudian juga melakukan pemeriksaan terhadap korban tersebut. Polisi belum menetapkan tersangka karena masih melengkapi keterangan dari ahli serta mencari alat bukti lainnya. Sejumlah barang bukti seperti kabel, motor exhaust fan, dan sisa abu juga telah dikirim ke Puslap Forpabes Polri. Sementara terkait penyebab meninggalnya korban, Kapolres Tegal Kota AKBP Ruli Thomas mengatakan 6 pemandu lagu meninggal dunia karena menghirup CO2 dari asap yang menyebar hingga mes karyawan. Saat kebakaran terjadi, korban tengah terlelap tidur di dalam kamar. Ditemukannya lokasi api pertama kebakaran di ruang musola pada lantai 3 dari gedung Orange Karaoke tersebut. Kemudian penyebab kejadian kebakaran yaitu tersulupnya bahan yang mudah terbakar akibat hubungan pendek listrik dan sambungan motor exhaust fan kabel instalasi listrik utama. Sementara itu, dari para korban setelah dilakukan pemeriksaan dari Bidokes Polda Jawa Tengah, sebab-sebab kematian adalah karena suhu panas pada seluruh nafas yang mengakibatkan mati lemas sehingga mengakibatkan para korban tersebut meninggal dunia. Kebakaran karaoke Orange di Kota Tegal terjadi pada Senin 15 Januari lalu yang mengakibatkan 6 pemandu lagu meninggal dunia dan 9 orang lainnya dirawat di rumah sakit. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan cadangan beras pemerintah telah melakukan impor beras sebanyak 2,5 juta ton pada Januari 2024. Impor ini dilakukan untuk mengatasi defisit beras akibat El Nino, mengingat saat ini stok beras di Bulog tinggal 1,4 juta ton. Pemerintah telah melakukan impor beras sebanyak 2,5 juta ton di bulan Januari 2024 dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan cadangan beras pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas, Arief Prasetyo Adi, usai mendampingi Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan beras di gudang Bulog Temanggung, Senin 22 Januari. Menurut Arief, dari jumlah tersebut, 2 juta ton beras merupakan impor dari Thailand dan Vietnam. Sedangkan 500.000 ton beras merupakan susulan impor beras tahun 2023 dari Myanmar. Arief menambahkan pada bulan Januari dan Februari 2024, Indonesia kekurangan 2,8 juta ton beras sebagai dampak fenomena global El Nino yang terjadi. Di sisi lain, percepatan pemasukan impor berkaitan dengan persiapan kebutuhan untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Ramadan dan Lebaran 2024. Stok beras di Bulog saat ini tinggal 1,4 juta ton, sedangkan kebutuhan secara nasional berkisar antara 2,5 hingga 2,6 juta ton beras setiap bulan. Memang kita mohon maaf harus mengambil keputusan pahit, harus mengimpor, ya. Tapi ini importasi yang terukur. Jadi importasi ini hanya masuk ke gudang Bulog dan ini akan dipakai untuk intervensi pemerintah seperti bantuan pangan, kemudian SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan, dan kebutuhan-kebutuhan khusus. Misalnya untuk premium kita berikan kepada para penggiling padi, tahun lalu kan ada 200.000 ton, ya. Tahun ini juga sudah disetujui Pak Presiden 200.000 ton lagi. Di tahun 2024, lebih dari 1 juta hektar lahan pertanian di Indonesia sudah ditanami padi. Diperkirakan 2 hingga 3 bulan ke depan akan dilakukan panen raya. Dengan luas tanam tersebut, maka pemerintah diperkirakan tidak lagi memerlukan impor beras dari luar negeri. Pemirsa, Batam sedang menyiapkan sejumlah langkah agar pelabuhan Batu Ampar bisa menjadi pelabuhan transshipment internasional yang melayani perpindahan muatan antar kapal untuk menuju pelabuhan lain di seluruh dunia. Pelabuhan Batu Ampar diharapkan mampu menampung 2 juta peti kemas pada tahun 2028. Pembenahan yang perlu dilakukan terkait dengan infrastruktur serta pelayanan pelayaran. Letak geografis Batam yang berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka sangat mendukung Batam sebagai kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas. Letak Batam ini juga dapat memudahkan konektivitas yang memungkinkan Batam menjadi hub logistik dan menjadi pelabuhan transshipment internasional. Hal tersebut diungkapkan Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam, Dendi Gustinandar, di Batam, Kepulauan Riau, Senin 22 Januari. Untuk mewujudkan hal tersebut, BP Batam mulai membangun infrastruktur pendukung di Pelabuhan Batu Ampar, seperti melakukan pendalaman alur laut, perluasan kawasan dermaga, penambahan 14 STS crane, dan pembangunan infrastruktur pendukung lain hingga tahun 2027 dengan total investasi mencapai 3,8 triliun rupiah. Pendalaman alur yang paling penting. Kemudian beberapa kegiatan-kegiatan untuk menambah atau merevitalisasi dermaga yang ada saat ini, kemudian membangun container yard bertahap sampai dengan mempunyai luasan yang cukup untuk menampung throughput yang ada di Batu Ampar, dan juga infrastruktur seperti alat bongkar muat yang sudah kita lihat di belakang kami ini, dan beberapa infrastruktur lain yang harus menjadi fundamental dari pembangunan pelabuhan yang modern ini. Selain pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan juga menjadi program prioritas menuju Pelabuhan Batu Ampar sebagai transshipment internasional atau sebagai hub kapal-kapal kecil untuk memindahkan muatan ke kapal-kapal besar sebelum berlayar ke seluruh penjuru dunia.
Revitalisasi juga dilakukan di semua lini pelayanan, mulai dari pemangkasan birokrasi hingga penerapan sistem permohonan bongkar muat berbasis web dengan kerjasama pengoperasian oleh PT Pengusahaan Daerah Industri Persero, Batam. Membutuhkan data cepat, historical kontainernya itu bisa diakses secara langsung. Di data-data itu bisa dikonsumsi atau bisa diakses oleh pengguna jasa secara langsung, dan mereka bisa tracing kontainer-kontainer sekarang ada di mana, lagi posisi di mana, ada di atas kapal atau di lapangan, lagi proses bongkar muat, itu mereka bisa akses secara langsung. Dia bisa langsung masuk ke website kita. Diproyeksikan pada tahun 2028, Batu Ampar menjadi pelabuhan transshipment internasional yang sanggup memenuhi kapasitas layanan mencapai 2 juta peti kemas. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati. Toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan?
Di Kafamart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafamart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafamart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafamart. Semoga berkah ya Mbak. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia, wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Siap. Di toko Kafah Barokah, Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya? Oh, monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, urban farming menjadi salah satu cara yang berhasil ditempuh oleh prajurit pasukan pengamanan presiden atau Paspampres untuk turut berkontribusi mencegah kekurangan pasokan bahan pangan. Serda Triyono memanfaatkan ruang kosong di atap gedung Markas Komando atau Mako Paspampres Jakarta yang mampu memasok ratusan kilogram tanaman kangkung hidroponik setiap pekan ke toko swalayan di Jabodetabek. Tahukah Anda, ternyata Markas Komando Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres di Jakarta ini tidak hanya dijadikan sebagai tempat latihan peningkatan fisik dan taktik strategi pengamanan kepala negara saja, tapi juga dimanfaatkan oleh prajurit untuk mengembangkan budidaya pertanian perkotaan alias urban farming. Aktivitas itu dikembangkan secara mandiri oleh seorang prajurit bernama Serda Triyono yang bertugas di Detasemen Komunikasi dan Elektronika Paspampres. Dengan memanfaatkan ruang kosong berdiameter 400 meter persegi di atap gedung Markas Komando Paspampres Jalan Tanah Abang ini, Serda Triyono mampu menghasilkan ratusan kilogram kangkung segar setiap pekan. Meski terlihat sederhana, tanaman-tanaman hidroponik ini patut dinilai sebagai kegiatan membanggakan bagi seorang prajurit TNI. Pasalnya, selain menjalankan tugas pokok militer, menjaga keamanan Presiden dan pertahanan NKRI dari kegiatan-kegiatan yang mengancam kedaulatan, pemenuhan kebutuhan pangan rakyat juga tugas yang diamanahkan kepada setiap prajurit TNI. Mengamalkan 8 wajib TNI, yaitu poin yang ke-8 adalah menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Jadi ini salah satu pengamalan yang kita lakukan untuk masyarakat luas. Jangankan di pedesaan, di perkotaan saja itu kita bisa melakukan ini. Dan itu adalah salah satu bentuk kita untuk mendukung pemerintah, yaitu tentang program ketahanan pangan. Keberhasilan urban farming tersebut tentu tidak diraih dengan mudah karena harus dilakukan di tengah padatnya jadwal tugas pengawalan Presiden Joko Widodo. Sejak dirintis pada tahun 2021, setidaknya butuh waktu setahun untuk memastikan urban farming ini berjalan lancar. Setelah belajar dari setiap kegagalan, prajurit asal Solo, Jawa Tengah ini akhirnya menemukan cara terbaik untuk menghasilkan tanaman hidroponik berkualitas. Pertama, biji kangkung yang digunakan adalah produk unggul. Kedua, tangan harus higienis saat menanam, sarung tangan lateks wajib dipakai saat bercocok tanam. Media tanam berupa rock wool atau bahan serat dari hasil olahan batu bara, batu kapur, dan basalt juga patut dipersiapkan secara benar. Media tanamnya harus terbuat dari bahan berkualitas, sebab mempengaruhi efektivitas pertumbuhan tanaman.
Media tanam yang sudah diisi biji harus dalam keadaan lembab, lalu diletakkan di dalam ruangan kedap cahaya selama 2 hari hingga kecambah tumbuh. Ketika sudah berkecambah, maka bibit kangkung disemai langsung di bawah sinar matahari selama 3 hari, atau setidaknya hingga tinggi batang telah mencapai 6-8 cm. Pada tahap terakhir, bibit dipindahkan ke dalam net pot atau plastik pengganti polybag untuk tanaman hidroponik dan ditempatkan ke lubang pipa paralon PVC berisi air bernutrisi yang mengalir. Dari 150 lubang tanam, kini Urban Farming Pas Pampres memiliki 1.200 lubang tanam. Setiap tanaman bisa dipanen setelah 21 hari sampai 24 hari tergantung dari paparan sinar matahari. Kangkung yang sudah dipanen kemudian dipasarkan ke mitra pemasok dan pendamping dari Dinas Pertanian DKI Jakarta. Tak hanya menjangkau konsumen Jakarta, tetapi juga masyarakat Bogor, Depok, Tangerang, hingga Bekasi. Mari Pak. Pemirsa, Laid Kosim, 22 tahun, seorang seniman botol pasir di kota Amman, Yordania, menekuni seni botol pasir selama 1 dekade. Kini kerajinan ini telah menjadi mata pencariannya. Namun seperti banyak orang lain yang bekerja di sektor pariwisata, konflik yang sedang terjadi di Gaza juga memengaruhi penjualannya. Lewat karya-karyanya, Laid turut menyampaikan harapan untuk perdamaian di Gaza, Palestina. السياحة حاليا يعني تضررت جدا بصراحة مع أزمة الحرب وخفت السياحة خصوصا بالشرق الأوسط. احنا كل شغلنا كله كسياحة تضررنا كثير، ما في سياح بالبلد، ما في شيء، ما في حركة. يعني أنا اعتماد شغلي كله على السياحة، احنا أغلب وسط البلد شغلها بالسياحة، فبدون سياح الحركة بتضعف كثير. والسياحة الصينية كانت قوية كثير عندنا خصوصا قبل كورونا. السنة اللي بعد كورونا، بعد ما انتهت كورونا كانت جيدة، أما قبل كورونا كانت جدا جيدة. إن شاء الله يرجع السياح، يعني كل السياحة ترجع للبلد وتنتهي الحرب. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian kabar Indonesia pemirsa, saya Putri Lestari bersama kerabat kerja pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.